frasa-frasa saling serang, saling memaafkan itu dihilangkan karena kita tidak ada yang tidak ada yang tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan, tidak ada penyerangan. Kita dukung. Bahkan ini bagus, bahkan saya tadi bilang, saya melihat justru Yosua Tewu gabung dengan Saifuddin itu bagus supaya Saifuddin jangan dikadalin. Ya kan? Kebetulan si Yosua Tewu yang Saifuddin bisa merapatnya ke Yosua Tewu. Bagus karena dua-duanya muridnya si pendeta 15 miliar. Ada yang mau bicara itu Pak Sabto Harun, kelihatannya beliau yang ikut Bareskrim kemarin Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Sabto Harun. Ya. Salam Pak Paul, salam semua teman-teman di tempat ini. Atas peristiwa Muhammad KC kami bergerak, dan kalau kami mau salon, kita tim salon. Kami kemarin bergerak dengan swadaya dan kami datangin Bareskrim dan kami jelas bicara dengan lugas, jelas, terang, menderang, dan juga kami ambil dari data bahwa Muhammad KC tidak menistakan agama, tetapi menjawab dari hal yang disampaikan oleh UAS atau Abdul Somad. Nah, kami dapat respon dari teman-teman pendeta, dan kami akan melakukan aksi yang kedua. Saya rasa memang ada yang main di atas, tetapi ada yang di bawah. Karena kami sudah melakukan hal yang seperti ini, sudah mempunyai track record. EPI kami bubarin, HTI, itu karena kami memiliki panggilan hati nurani bahwa Indonesia kalau ada pihak-pihak dari mereka kita tidak aman. Jadi kami sudah sepakat dengan tim dan teman untuk turun yang kedua kali, dan memang kami akan menerima apapun resikonya, tapi kami sudah melakukan hal ini, sudah teruji dari pemilihan umum kemarin. Dan inilah Pak Paul, kami minta dukungan teman-teman. Kami akan bawa semua elemen masyarakat yang tadinya silent, berani mengungkapkan, dan saya juga mantan dari Muslim, dan kami mau bicara tentang kebenaran, karena kebenaran itu lambat laun harus kami timbulkan di negeri ini. Dan kami dari kelompok-kelompok murtadin ikut ambil bagian besok yang sudah kami tentukan, supaya kami akan turun lebih besar, dan mungkin kami akan masuk ke dalam dan kami akan bicara dan izin. Karena hal-hal kayak seperti ini, kenapa harus? Supaya selama wartawan ini nggak memberitakan, memang wartawan sudah silent, tapi kalau dengan adanya ini, ada YouTuber, ada berita-berita lain, dia akan menyiarkan dan akan terlihat jelas oleh pemilik pemerintah di tempat ini, supaya apa yang terjadi dengan Muhammad KC bisa dikaji lebih dalam. Karena selama ini dari pihak-pihak tertentu tidak pernah dapat berita, apalagi di Indonesia. Berita media itu yang paling laris adalah YouTube. Nah, YouTube yang ada sekarang dari pihak-pihak kadrun dan YouTube-nya Pak Paul, YouTube yang lain, jarang sekali memberitakan hal-hal yang adil gitu. Untuk inilah yang kami mau, kami turun supaya teman-teman mendukung dari aksi kami untuk media YouTuber ke media apapun, atau kami bisa konferensi pers, tapi kami butuh untuk mengundang mereka supaya apa yang kami mau sampaikan dari teman-teman Muslim, Murtadin, dan NKRI ini supaya jelas. Ini yang sudah kami lakukan terus-menerus, karena kalau kita melalui jalur hukum yang sebenarnya, itu masuk tromol kotak habis, nggak pernah dapat tanggapan. Tapi ketika viral berita, itu menjadi sebuah wacana dan menjadi sebuah delik utama untuk supaya dari yang memiliki otoritas menanggapi. Itu Pak Paul yang kami lakukan. Dan kami sebetulnya beberapa kali mau menghubungi teman-teman, dan kejadian yang terjadi di kondisi ini hal yang biasa. Kami juga ketemu dengan Abi,
ketemu dengan semua, tapi kami tetap swadaya bahwa kami terpanggil karena kami juga orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Soal hal-hal yang apapun yang nanti resiko, itu kami serahkan kepada Tuhan. Itulah hikmat yang saya dapat dari acara-acara ini, supaya siapa yang mau memberitakan, siapa yang mau menyampaikan, bukan di mimbar, tapi mimbar di jalanan yang saat ini kami akan sampaikan bahwa kebenaran tetap kebenaran. Kalau nggak ada regenerasi di bawah kami, nanti ludes karena rasa ketakutan, rasa tidak keadilan yang disembunyikan. Ini Pak Paul dan teman-teman, supaya nanti saya sebarin flyernya bahwa aksi yang saya mau lakukan ini yang kedua banyak tanggapan. Jadi saya mohon dukungan supaya kalau ada tim media atau dari teman-teman yang silakan datang. Nanti saya kasih kabar karena tanggalnya sudah saya kasih di flyer. Kemarin responnya banyak. Kami masuk, tapi karena kami punya tata cara supaya kita nggak chaos. Jadi saya butuh dukungan media. Kalau ada dari teman-teman, monggo silakan dan pakai atribut media dan kami akan bicara dan akan lama. Kami dapat kesempatan selalu berorasi, dikasih waktu yang lama karena kami punya etika. Nah, kemarin kami sebetulnya suruh melapor dari ormas-ormas, tapi kami butuh tim yang bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah oleh ustadz-ustadz yang asal bicara dan tidak punya wawasan kebangsaan, yang asal goblek dan mengadu domba. Nah, inilah lawan-lawan kami, karena kami juga dari penginjil, dari murtadin. Ini bahaya kalau kami biarkan. Itu Pak Paul dan teman-teman, salam dari saya. Ya, itu nanti yang berikutnya Rabu tanggal 20 Oktober, lihat di layar Anda, titik kumpulnya di Tugu Proklamasi, titik aksinya di Kementerian Agama, hari Rabu 20 Oktober 2021 jam 12 sampai jam 5 sore ya. Dress code-nya pakai warna hitam ya. Kontak personnya itu ada Pak Franky sama Ade Sarah. Ya. Sarah teman kami dan saya juga sebagai inisiator. Ya, udah mereka sudah ini sama Pak Puteh sudah kontak ke LSM kita, Pak Puteh. Ya, nanti sudah koordinasi terus. Hati-hati dengan lawyernya Pak KC karena dia musuh dalam selimut. Ya. Iya. Jadi hati-hati dengan lawyer itu karena saya curiga mereka yang memberangus media. Ya kan? Karena semua jumpa persnya itu nggak pernah sampai blow up. Begitu kita blow up di strike. Sama jadi itu sangat aneh. Jadi kalian kalau mau bikin begini nggak akan diliput sama media, yang liput channelnya kita justru nanti. Iya. Kemarin ada salah satu yang bisa meliput dari. Ada nanti ini si Diaken Jomblo ini akan turun ke lapang. Si Amin Wijaya akan turun ke lapang. Nanti yang akan live. Nanti kita nanti saya relay dari tempatnya Amin Wijaya. Dari sini, jadi kita ini kan rata-rata 2.000 sampai 5.000 viewer kan, live viewernya kan. Terus setelah itunya kan kita biasanya 50.000 sampai 60.000. Jadi begitu ada gerakan, tinggal info ke Amin Wijaya, nanti kita langsung gerak di sini. Langsung kita sambil live kan di sini, kita sambil ngobrol, kita live kan di sini. Gitu. Sudah festival dari Ibu Ruth tadi. Ibu Ruth bilang boleh gak masuk ke ini, ada temannya yang bernama Pak Sabto. Saya bilang ya silakan masuk ke dalam Zoom gitu, dan juga ada nanti ada udah bicara dengan YouTuber gede juga mungkin akan turun juga. Ya, YouTuber gede. Semuanya udah clear, Pak. Ya, bagus ya. Kebutuhan teknis di lapangan saya sudah koordinasi, tinggal jalan aja, Pak. Luar biasa. Ini namanya kalau kerja nggak perlu saya turun sendiri, karena ada orang-orang yang sudah kita percaya, yang sudah sehati. Kita baru di hati saya baru mau ngomong, tiba-tiba Pak Puteh senior kita, tenang Pak Paul, tenang saja Pak Paul, tinggal teriak yang keras, kita yang atur. Nah, kalau begitu kan udah enak, masing-masing ada tugasnya, nggak perlu turun sini ke Indonesia, itu namanya nggak berhikmat. Nah, kalau orang berhikmat itu begini, kita atur, saya yang teriak. Kalau saya teriaknya di Indonesia, hari ini teriak, besok saya udah dijemput. Pak Puteh teriak, Pak Paul teriak yang keras, siap Pak Puteh. Pak Puteh silent, saya teriak yang keras di sini. Ya kan, Pak Sabto teriak keras di sana, saya teriak di sini, viralkan.
Nah, ada yang kerja silent, ada yang di jalan, ada yang di media. Itu namanya pinter. Gitu ya, saudara-saudara. Anda mau tahu itu namanya pinter. Jangan di Indonesia semua sekarang siapa yang mau memviralkan? Bingung, takut. Ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada mata. Semua ada tugasnya masing-masing. Jangan kaki sendiri, tangan sendiri, berantakan itu. Dan kemudian yang paling penting apa? Yang paling penting yang jadi media ini harus kebal hukum kayak saya. Gitu ya. Oke, karena di sana sudah jam 12 lebih. Ini teman-teman mohon maaf ini nggak ini Pak Ardiansyah dan Budi Tamsir dan yang lain. Oke, ini Amin Wijaya mungkin kasih kata penutup, lalu Pak Putih ya. Silakan, Amin Wijaya. Ya, kata penutup. Ini kan masalah sudah selesai semua. Ya, kalau kata penutup itu penutup, ya bukan pembuka lagi ya. Jangan dibuka lagi. Ya udah. Iya. Ya udah. Ya. Bahwa ini telah selesai, telah habis. Demikian kata penutup. Saya lagi di luar tuh. Ya, jadi frasa-frasa saling serang, saling memaafkan itu dihilangkan karena kita tidak ada yang tidak ada yang tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan, tidak ada penyerangan. Kita dukung. Bahkan ini bagus. Bahkan saya tadi bilang, saya melihat justru Yosua Tewu gabung dengan Saifuddin itu bagus supaya Saifuddin jangan dikadalin. Ya kan? Kebetulan si Yosua Tewu yang Saifuddin bisa merapatnya ke Yosua Tewu. Bagus karena dua-duanya muridnya si pendeta 15 miliar. Nah, dengan murid-muridnya dua pendeta. Karena si pendeta 15 miliar ini datang ya waktu si Pak Kasedi sama Herbert diperiksa semua, si pendeta 15M sama si Saifuddin ada di situ. Nggak bisa apa-apa mereka. Si Herbert yang jejeritan itu, yang heboh itu, yang jengkel marah-marah itu. Nah, sekarang pendeta 15 miliar sekarang mau nggak mau kudu terlibat karena murid-muridnya dua sudah ada terlibat di situ. Ya kan? Dua muridnya ini. Nah, nanti biar dua muridnya ini yang jalan. Nah, kita support. Nah, kita lihat, kita tengok aja. Tapi kita tetap akan teriakan terus, kita akan monitor ya sambil kita garap class actionnya kita tetap kita jalankan ya kan, dan kita sambil sajikan entertain yang bagus buat rakyat jelata. Jadi ada cara mainnya, kita mainkan semua itu supaya bagus, dan suara-suara itu di tengah-tengah entertain itu kita sisipkan pesan-pesan kasih, pesan-pesan kebajikan. Haleluya. Pak Putih silakan. Ya, salam rekan-rekan di YouTube, rekan-rekan di Zoom link ini. Jadi kebanggaan kita semua adalah saat saya dengar Aras Nasional sudah buat briefing-briefing ya. Ini waduh Pak Paul, sukses kita Pak Paul. Yang ketidur sudah pada bangun. Iya. Kemudian ini lembaga Alkitab juga sudah mulai atur ancang-ancang Pak. Saya barusan aja di telepon ini, barusan aja. Ya, jadi kan ini memang bolehlah kita telat ya 10-20 menit, tetapi Aras Nasional kita, lembaga-lembaga yang punya otoritas kuat tentang umat Kristiani ya, ada beberapa lagi kaum minoritas ya yang tertekan, mereka malah mau berpihak ke kita ini, ikut demo-demo ini, tapi saya bilang bukan demo, salah ya, keinginan untuk kita adil di mata hukum di bangsa ini, itu kita support. Tapi kalau demo, no, bukan kami urusannya. Ya. Jadi ini kebanggaan kita. Mungkin ada yang kejepit, ada yang sesak, ada yang nggak punya jenggot tapi jenggotnya kebakaran, apa boleh buat ya? Itu harus dialami. Karena apa? Ada statement-statement yang kemudian merusak tatanan kita berbangsa dan bernegara. Merusak tatanan tentang apa itu apologet dan apa itu hak dan kewajiban kita berbangsa dan bernegara. Tetapi saat kita teriak-teriak di sini, yang sudah banyak menjadi santapan berita yang paling hot sekarang ini, mereka mulai menganalisa. Ternyata walaupun pedas, banyak benarnya link ini. Ini dijadikan acuan loh. Dijadi acuan loh. Siapa kita? Saya juga bingung siapa Pak Paul. Saya bukan warga negara Indonesia lagi, tetapi dijadikan acuan. Tapi inilah kita ya. Tapi saya banggalah kalau ini memang mereka bisa bersinergi. Mari kita urus yang lebih besar.
supaya kebijakan-kebijakan bangsa ini yang sudah dibuat menjadi undang-undang ya, kita yang paling penting itu kita harus mengerti ya, anak bangsa itu tidak boleh juga kita memaksakan kehendak. Ada aturan mainnya, ya. Undang-undang itu bisa kita batalkan, ada aturan mainnya. Makanya ini trigger yang paling cantik bagi saya ini, ya. Yang selama ini mungkin aras nasional saling curiga ya, dengan kita koar-koar di sini, mulai briefing sudah mulai loh. Aduh, terima kasih Pak Paul. Pak Paul angkat kita sama-sama di sini menjadi alat Tuhan untuk mempersatukan umat Tuhan di Republik ini, sehingga apa yang disampaikan di Mazmur 133 ayat 1-3 itu yang pernah Bapak sampaikan, wah inilah harapan kita bersama. Tuhan Yesus berkati Pak Paul dan luar semua biasa. Nonton kita yang budiman di Zoom dan beberapa link teman-teman yang akan copy ya. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, Pak Santiamer. Pak Paul, boleh saya selipkan satu kata, Pak? Boleh, Bung Bota. Iya, jadi bagus nih ya, Pak Putih udah sampaikan bahwa udah ada hal-hal yang baik ya, perkembangan yang bagus. Jadi pesan untuk YouTuber termasuk Pak TJ Joshua Tewu, Pak Syaifuddin Ibrahim, jangan terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan di media sosial. Kalau merasa tersinggung atau apa, nggak usah dianggepin, berjalan aja dengan tujuannya sendiri. Tapi kalau ada yang bagus disampaikan sini, silakan diambil, dan kita nggak perlu saling serang, nggak perlu saling strike. Nah, tujuan akhirnya nanti tercapai itu. Kalau enggak, energi kita habisnya di situ terus, sayang. Ya. Nah, ini perkembangan baik ini ya, moga-moga segeralah Pak KC bisa diamankan, diobati di rumah sakit. Kemudian perjalanan hukumnya bisa berlanjut. Nah, itu saya tadi usul untuk Pak Jenderal Tobing dimasukkan ke dalam tim juga sebagai saksi ahli, sebagai penjaga Pancasila. Penting untuk disampaikan di pengadilan bahwa negara ini dalam pelaksanaan hukumnya udah melenceng dari Pancasila. Betul. Jadi kalau itu Pak Tobing jadi saksi ahli itu malah benar itu, karena beliau kan dosen Pancasila. Iya, mudah-mudahan beliau bersedia ya, atau kalau beliau mendengar mungkin besok bisa angkat Saya kira bicara. mau, cuma kan masalahnya apakah niatan lawyernya ini niat benar. Nah, mudah-mudahan Joshua Tewu cukup cerdas. Iya. Apalagi kita launching buku kan, launching buku Pancasila, itu akan memperkuat. Iya. Oh, semangat terus Pak Putih, kita kawal bersama Pak. Oke deh. Iya, sebenarnya ini Pak Jenderal Tobing ini bisa jadi kunci loh, bisa jadi pembalikan keadaan loh kasusnya KC ini. Kalau Pak Jenderal Tobing dimasukkan dalam gitu ya, bisa berbalik itu. Iyalah Pak, sesuai firman Pak kan. Oke lah Pak Santiamer, supaya jangan kelamaan Pak Santiamer. Mikrofonnya belum aktif Pak Santiamer. Ya. Baik, salam selamat malam. Maaf tadi terlambat bergabung karena biasalah ada ada pertemuan suku-suku adat. Jadi saya sih begini Pak ya, masalah terlibatnya atau sudah terbukanya mata daripada PGI, satu sisi kita memang bergembira, tetapi di sisi lain kita juga menyadari itu baru langkah awal. Bahwa dengan sadarnya mereka untuk memperhatikan keadilan, ya jadi jangan hanya kerbau punya susu sapi punya nama, kan gitu. Ya, kerbau punya susu sapi punya nama, itulah kalau PGI. Nah, saya terus terang aja, setiap ada peluang atau apa selalu saya kritik itu PGI, enggak urusan saya. Jadi kayak WhatsApp grup atau Facebook ya kayak Kristiani saya kirimin itu, tapi dengan bahasa yang halus. Tapi seperti saya katakan Pak, ini baru awal perjuangan kita. Perjuangan kita tetap akan berlanjut terus selama ketidakadilan dipraktekkan di Indonesia ini, selama diskriminasi, selama ketidaksetaraan dipraktekkan. Dan masih banyak institusi-institusi yang harus kita hadapi, termasuk MUI. Ya, MUI ini kan LSM ini. Nah, ini bukan lembaga pemerintah atau apa. Ini juga harus digebrak ini MUI ini supaya tahu diri gitu. Ya. Jadi,
mari kita saling bergandengan tangan, saling mendoakan untuk tetap api semangat perjuangan kita itu menyala-nyala, militansi yang positif itu menyala-nyala. Jadi tadi saya mendengarkan webinar daripada MPR tentang pengganti GBHN, ya manis-manis kedengarannya, tetapi bagi saya itu tanpa praktek atau tanpa kita isi, itu nanti sama saja dengan angin lalu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang tetap memelihara militansi perjuangan. Tujuannya apa? Ya supaya keadilan itu ditegakkan, yang lemah dibela, dan terlebih-lebih untuk kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Ya memang kita dalam perjuangan ini Pak, kita akan pikul salib. Jadi ya bagaimana? Bagian kita memang bukan di dunia ini, di sana bagian kita. Jadi tetap kita bersemangat Pak, saling mengingatkan dan saling bantu. Itu aja dari saya Pak Paul. Amin. Luar biasa Pak Santi Amer. Luar biasa. Ibu Novita di sini nggak, Pendeta Novita, Pastor? Ibu Novi. Tadi ada tadi. Oh tadi ada ya. Sekarang masih ada yang bisa cek. Tolong Ibu Novi. Ibu Novi. Mau tutup doa Bu Novi. Oh udah cabut. Udah nggak ada. Malam juga soalnya. Udah malam mungkin. Oke deh kalau gitu Pak Santi Amer ya, tutup dalam doa ya. Silakan Pak Santi Amer tutup dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudara seiman, kita tidak akan bisa kuat tanpa doa. Kita tidak akan bisa mendapat perlindungan tanpa doa dari kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, Elohim kita. Mari kita berdoa.